Banyak netizen hingga fans timnas Indonesia yang menuduh timnas Malaysia dan Federasi Sepak Bola Malaysia hanya bisa meniru dan menjiplak cara yang dilakukan oleh Indonesia. Yang terbaru adalah mereka mencoba meniru cara Jay Idzes kala berpidato di ruang ganti jelang lawan Arab Saudi pada 19 November 2024 lalu. Kala itu, Jay Idzes memang mengambil langkah untuk melakukan rapat sekaligus memotivasi para pemain. Hal yang dilakukan oleh Jay Idzes tersebut ternyata dilakukan juga oleh pemain naturalisasi timnas Malaysia, Sergio Aguero, jelang bertanding melawan Thailand pada Sabtu lalu. Pidato tersebut sejatinya bertujuan untuk membakar semangat para pemain timnas Malaysia yang akan hadapi Thailand di Piala AFF 2024. Ia meyakinkan bahwa kualitas timnas Malaysia bisa mengimbangi Thailand di Piala AFF 2024. Walau sudah berpidato, timnas Malaysia gagal raih hasil positif setelah kalah atas Thailand dengan skor 0-1. Gol tersebut dicetak oleh Patrick Gustafsson pada menit ke-56 dengan memanfaatkan kesalahan dari Haziq Nazli, kiper timnas Malaysia. Hal tersebut membuat netizen Indonesia memberikan komentarnya. Melalui X, ada netizen Indonesia yang menyindir Malaysia hanya bisa meniru cara timnas Indonesia secara mentah-mentah. Dan ada pula yang menyindir level timnas Indonesia dengan Malaysia. Di sisi timnas Indonesia, Jay Idzes SS berhasil raih kemenangan perdana di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Arab Saudi. Dalam laga yang dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, tim Garuda menang dengan skor 2-0. Anggota Komite Eksekutif Exco PSSI Arya Sinulinga berharap pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong tidak neko-neko saat melawan Filipina dalam matchday pamungkas grup B Piala AFF 2024. Ia menyebut seharusnya Shin Tae-yong sudah menemukan komposisi terbaiknya. Timnas Indonesia harus mengalahkan Filipina buat menjaga asa lolos ke babak berikutnya. Duel kedua tim berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Sabtu. Sebelumnya sudah 3 laga dilalui timnas Indonesia dengan hasil yang kurang memuaskan. Pertama, menang 1-0 melawan Myanmar, kemudian imbang kontra Laos 1-1, lalu dikalahkan Vietnam 0-1. Bagi Arya, STI seharusnya sudah tahu komposisi yang pas untuk laga selanjutnya melawan Filipina. Pasalnya, dari 3 laga sebelumnya sudah mencoba-coba pemain terbaik. Tapi melihat kondisi sekarang, mudah-mudahan kita masih bisa lolos. Nanti lawan Filipina, nanti kita bisa menangkan. Tapi kembali lagi, kita harapkan mainnya serius gitu, kata Arya. Arya mengatakan jika laga sebelumnya melawan Filipina menang, kans timnas Indonesia buat lolos ke semifinal Piala AFF 2024 masih besar. Exco PSSI Arya Sinulinga meluruskan beberapa informasi kabar pemain keturunan yang akan dinaturalisasi demi kepentingan timnas Indonesia. Salah satunya adalah mengenai Jairo Riedewald dan Jordi Verman. Untuk Jairo Riedewald, Arya mengatakan PSSI masih sulit untuk menaturalisasi sang pemain. Tidak dijelaskan oleh Arya apa penyebabnya, namun disebut berat. Kalau untuk Jairo Riedewald masih berat, belum, kata Arya. Nama Jairo Riedewald kembali mencuri perhatian, terutama bagi pecinta sepak bola Indonesia. Pemain yang memiliki darah Indonesia dan pernah berkarir di Liga Inggris bersama Crystal Palace ini dikabarkan sedang dalam proses untuk memperkuat timnas Indonesia. Kabar terkait naturalisasi Jairo Riedewald diungkap oleh Yusa Nugraha melalui video terbaru di kanalnya. Berdasarkan informasi dari sumber terpercaya di Belanda, proses untuk menjadikan Riedewald sebagai warga negara Indonesia disebut sedang berjalan. Meskipun detail percakapannya tidak dijelaskan secara rinci, Yusa optimis bahwa langkah besar ini segera terrealisasi. Jika semua proses berjalan lancar, kedatangan Riedewald diyakini akan memberikan dampak signifikan bagi timnas Indonesia. Dengan pengalaman bertanding di level tertinggi Eropa, ia diharapkan mampu membawa kualitas permainan yang lebih baik sekaligus memberikan inspirasi bagi pemain muda Indonesia.
Tim Garuda menggelar sesi latihan perdananya pada Rabu sore kemarin di Stadion Sriwedari, Solo, sebagai persiapan menjelang pertandingan penentu grup B Piala AFF 2024 melawan Filipina yang akan berlangsung di Stadion Manahan, Solo, pada Sabtu. Latihan ini dilaksanakan segera setelah skuad Garuda tiba di Solo siang hari melalui Bandara Adi Sumarmo, Boyolali, Jawa Tengah. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, seperti dikutip oleh Antara, menyatakan bahwa sesi latihan dimulai pukul 16.00 waktu Indonesia Barat dan terbuka untuk media. Latihan anak-anak dimulai pukul 4 sore di Sriwedari dan sesi ini juga terbuka untuk media, ujar Sumarji. Sumarji juga mengungkapkan kondisi fisik para pemain setelah menjalani 3 pertandingan dalam tempo 7 hari di Piala AFF 2024. Meski sempat kelelahan, saat ini kondisi fisik Muhammad Ferrari dan rekan-rekannya telah kembali bugar berkat waktu istirahat yang cukup panjang sejak laga terakhir melawan Vietnam pada Minggu. Timnas Indonesia saat ini berada di posisi kedua klasemen sementara grup B dengan koleksi 4 poin hasil dari 1 kemenangan, 1 imbang, dan 1 kekalahan dalam 3 pertandingan. Mereka tertinggal 2 poin dari Vietnam yang memimpin klasemen dengan 6 poin sempurna. Garuda harus menang dalam partai Indonesia versus Filipina untuk membuka peluang lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Dengan latihan yang fokus dan kondisi fisik pemain yang membaik, diharapkan tim Garuda bisa memberikan performa terbaik mereka dalam pertandingan penentu melawan Filipina. Bek Wolverhampton Wanderers U21 Justin Hapner bikin heboh fans Timnas Indonesia. Dia mengakui gegar otak dan harus beristirahat total. Kabar tersebut disampaikannya di laman Instagram story eksklusif miliknya. Dia juga mengumumkan akan beristirahat sebulan. Untuk semua yang bertanya kapan saya kembali, saya mungkin akan absen selama 4 minggu. Saya mengalami gegar otak dan perlu banyak istirahat. Saya akan kembali, kata Hubner. Cedera tersebut didapat saat memperkuat Wolves U21 melawan Aston Villa U21 pada lanjutan Premier League 2. Duel digelar di Aston Villa Training Ground, Sabtu malam AWIB. Hapner dipercaya starter dalam laga tersebut. Dia berhasil membawa timnya clean sheet dan menang telak 4-0. Sayangnya Hapner digantikan Hayden Carson menit ke-90+1 usai mengalami benturan. Hapner sempat mendapat penanganan tim medis sebelum akhirnya ditandu keluar lapangan. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengabarkan proses naturalisasi oleh Romeni memang masih menyisakan masalah atau kendala. Meski demikian, dia menegaskan prosesnya akan segera diusahakan. Ole menjadi salah satu nama pemain keturunan yang tengah diproses PSSI menuju WNI. Selain itu, ada juga pemain yang disiapkan buat U20, yaitu Dion Marks dan Tom Gaypens. Untuk Ole, Arya menyebut masih ada dokumen yang harus dilengkapi. Selain itu, proses naturalisasinya belum berjalan, karena PSSI masih harus menunggu DPR RI menyelesaikan reses pada 20 Januari mendatang. Memang ada beberapa dokumen yang perlu kami persiapkan lagi, kemudian kita juga tahu DPR-nya reses juga, kata Arya. Arya mengatakan pecinta sepak bola tanah air jangan khawatir, sebab masih ada waktu bagi Ole sebelum membela timnas Indonesia. Ole Romeni dipersiapkan untuk tampil bersama timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda terdekat akan melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025. Mengingat masih ada waktu, Arya percaya proses Ole akan tepat waktu. Dengan begitu, timnas Indonesia akan bertambah kuat. Ole kita tunggu, masih proses. Pasti kita kerjakan, kita usahakan. Pungkas Arya Sinulinga.